We're giving them till tomorrow, 8 o'clock Eastern Time, and after that, they're going to have no bridges, they're going to have no power plants, Stone Ages, yeah. Batas waktu ultimatum Donald Trump tinggal menunggu beberapa jam. Tenggat yang dilontarkan Trump adalah agar Iran membuka Selat Hormuz dan menyetujui sejumlah kesepakatan untuk mengakhiri perang. Jika hal itu tidak dilakukan Iran, Trump mengancam akan menyerang Iran dengan serangan yang lebih besar. Pada 5 April lalu, atau 1 hari sebelum tenggat ultimatum Iran, Trump mengumumkan perpanjangan waktu melalui akun media sosialnya. Melalui Truth Social, Trump menuliskan Selasa akan jadi hari pembangkit listrik dan hari jembatan. Semuanya dalam sehari di Iran tak pernah ada hal seperti itu sebelumnya. Trump juga mengancam, buka Selat Hormuz atau kalian akan hidup bagai di neraka. Lihat saja. Lalu Trump memperjelas pada unggahan berikutnya. Selasa jam 8 malam waktu Amerika Serikat bagian timur. Presiden Amerika Serikat Donald Trump bilang Iran memasuki periode kritis jelang batas waktu yang diberikannya untuk membuka Selat Hormuz. Trump kembali melontarkan pernyataan bahwa Iran akan kembali ke zaman batu karena Amerika Serikat akan menyerang jembatan dan fasilitas energinya jika ancaman Trump tak dikabulkan. Trump memberikan Iran waktu hingga Selasa jam 8 waktu Amerika Serikat bagian timur atau hari Rabu waktu Indonesia Barat. I can tell you they're negotiating, we think, in good faith. We're going to find out. We're getting the help of some incredible countries that want this to be ended because it affects them also. A lot of people are affected by this, but we're giving them till tomorrow, 8 o'clock Eastern Time, and after that, they're going to have no bridges, they're going to have no power plants, Stone Ages, yeah. Pada 26 Maret, Trump juga sempat menunda tenggat serangan terhadap fasilitas energi Iran. Ia memberikan waktu selama 10 hari dari 26 Maret menjadi 6 April. Ultimatum itu kembali dilontarkan Trump melalui media sosial Truth miliknya pada 4 April lalu. Trump memperingatkan Iran melalui media sosial pada 4 April bahwa waktu hampir habis bagi negara itu untuk mencapai kesepakatan atau membuka jalur air utama Selat Hormuz. Akun Truth Social Presiden Amerika Serikat Donald Trump menulis, ingat, ketika saya memberi Iran 10 hari untuk membuka kesepakatan atau membuka Selat Hormuz, waktu hampir habis. 48 jam sebelum semua neraka akan menimpa mereka. Maha suci Tuhan. Menanggapi perpanjangan ultimatum dan ancaman terbaru Trump, Iran menyebut Presiden Donald Trump sebagai sosok yang tidak stabil dan delusional. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Iran, Reza Salehi Amiri. Ia menambahkan, masyarakat Iran pada umumnya melihat Trump sebagai pribadi yang kurang memiliki keseimbangan dan menilai pernyataan Trump kontradiktif. Reza Salehi Amiri juga menegaskan Selat Hormuz selalu terbuka untuk dunia, tapi tertutup bagi musuh Iran. ترامپ یک شخصیت متزلزل متوهم با مجموعه تناقضات هست. جامعه ایران معمولاً به حرفهای ترامپ اعتنایی نمی‌کند چون
باور دارد که ایشان فاقد تعادل شخصیتی و رفتاری و کلامی است و هر لحظه با یک موضوع متناقضی مواجه میشه. Presiden Donald Trump turut membalas pernyataan yang disampaikan pihak Iran yang menyebutnya delusional. Dirinya menyebut tidak peduli dengan tanggapan kritikus yang mempertanyakan kesehatan mentalnya. Trump justru menambahkan perlu banyak orang seperti dirinya agar negara tidak lagi dipermainkan dalam perdagangan. I don't care about critics. What is your response to critics who say that it is your mental health that should perhaps be examined as this war continues? I haven't heard that. But if that's the case, you're going to have more people like me, because our country was being ripped off on trade, on everything for many years until I came along. So if that's the case, you're going to have more people. Dasha, go ahead. Di tengah perpanjangan ultimatum Trump, media AS Axios melaporkan utusan khusus Presiden Amerika Serikat Steve Witkoff dan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mulai berkomunikasi lewat pesan langsung. Peneliti Asia Middle East Center Pizarro Gozali menilai langkah komunikasi tersebut jadi bagian strategi Trump yang terus mengulur waktu menyerang Iran. Dia bahkan sekarang memberikan ultimatum 48 jam itu selalu diundur-undur terus tuh. Seharusnya kan hari ini nih deadline-nya, tapi diundur-undur. Itu membuktikan sebenarnya Donald Trump itu juga nggak pede. Kenapa dia mengundur? Ya karena sekarang sedang digerakkan sel-sel diplomasi Amerika Serikat untuk kemudian berjabatan tangan dengan Teheran untuk melakukan gencatan senjata. Ini kan Steve Witkoff udah melakukan kontak langsung loh dengan Araghchi yang tadinya kan ditengahi oleh Pakistan ya, tapi sekarang udah direct talks itu. Ini artinya sebenarnya Amerika Serikat juga tidak betul-betul siap untuk berbenturan dengan Iran. Di sisi lain, Tiongkok menyatakan ketersediaannya untuk bekerja sama dengan Rusia dalam Dewan Keamanan PBB demi meredakan situasi di Timur Tengah. Tiongkok mengatakan hal mendasar untuk bisa menyelesaikan persoalan pelayaran Selat Hormuz adalah dengan sesegera mungkin melakukan gencatan senjata. Guru Besar Hubungan Internasional Saint Petersburg University Rusia, Koni Rahakundini Bakri menyatakan keterlibatan dua negara besar ini memiliki pengaruh yang cukup besar. Di sini yang kita lihat kekuatan di Dewan Keamanan PBB yang dimiliki oleh China dan Rusia itu ternyata sangat berpengaruh. Itu kenapa saya bilang dengan segala hormat bantuan Pakistan itu bagus awalnya. Tapi mereka akan perlu dua raksasa ini turun, dan sekarang dua raksasa ini sudah turun, dan juga bukan cuma turun tapi sudah ada koordinasi dalam antara China dan Rusia. Kita bisa lihat misalnya pernyataan duta besar Fu Chong ya, dia bilang bahwa penggunaan kekuatan itu akan dilegitimasi kalau tidak akan legitimasi kalau akan memperburuk keadaan. Kemudian duta besar kita di Rusia, duta besar Rusia di Nebenzia bilang bahwa solusinya pokoknya permusuhan itu hentikan dulu, itu aja dulu. Ya. Itu kenapa akhirnya Perancis juga menolak dan juga Bahrain tidak jadi. Serangan rudal drone Iran masih terus dilancarkan ke tiap pangkalan tentara militer Amerika Serikat yang ada di negara kawasan Teluk. Iran juga bahkan melontarkan 3 rudal dalam 1 pekan dengan menargetkan kawasan industri Ramat Hofaf di Israel Selatan. Ultimatum Trump soal mengubah kawasan Iran layaknya neraka diperkirakan habis pada Selasa waktu Amerika Serikat. Dunia terus menyerukan kedua belah pihak menahan diri dan menyelesaikan konflik melalui jalur diplomatik. Tim Liputan, Kompas TV. Donald Trump bilang Iran memasuki periode kritis sebelum dihancurkan. Lalu akankah serangan Amerika Serikat besar-besaran menyerang Iran dan bagaimana Iran bertahan? Kita punya pembahasannya setelah jeda bersama sejumlah narasumber di Sapa Indonesia Malam sesaat lagi. Saudara, Komando Pusat Militer Amerika Serikat atau CENTCOM merilis rekaman serangan terhadap target-target militer Iran. Rekaman ini memperlihatkan kendaraan dan berbagai infrastruktur militer Iran hancur akibat ledakan besar. Dalam pernyataannya, CENTCOM menyebut kekuatan militer Iran terus menurun
Amerika Serikat tanpa henti menyerang aset dan infrastruktur militer Iran. Di sisi lain, Iran tetap menolak gencatan senjata sebagai bagian dari kesepakatan yang ditawarkan Amerika Serikat. Alasannya, AS juga telah melanggar kesepakatan gencatan senjata sebelumnya, meski telah disetujui Iran. Iran ingin perang berhenti secara permanen dan kepastian keamanan di wilayah Teluk. Iran menegaskan tak akan membiarkan tenggat waktu yang diberikan Trump sebelum menyerang Iran besar-besaran jadi ancaman masyarakat Iran. ضرب العجل نباید باعث بشه که ما در دفاع از کشورمون کمترین تردیدی به خودمون راه بدیم. این یک. دو، پرسیدید چرا آتش بس؟ نه. دلیلش بزرگان ما قبلا عرض کردن، ما هم به تبعیت از اونها عرض میکنیم که دلیلش تجربه است. آتش بس یعنی چی؟ آتش بس یعنی که مدت کوتاهی رو وقفه ایجاد بکنن برای تمدید نیرو و برای ارتکاب مجدد جنایت. هیچ عاقل این کار رو انجام نمیده. Saudara, kita bahas jelang batas waktu yang diberikan Trump sebelum menghancurkan Iran bersama pakar strategi Perhimpunan Purnawirawan Angkatan Udara sekaligus alumnus US Air War College, Marsma TNI Purnawirawan Agung Sasongko Jati. Selamat malam, Pak Agung. Dan juga melalui sambungan virtual ada peneliti senior Indo-Pacific Strategic Intelligence Fauzia Cempaka Timur. Selamat malam, Mbak Cempaka. Selamat malam, Mas. Ya, saya ke Pak Agung dulu. Pak Agung, sebelum saya tanya apakah benar terrealisasi, saya ingin bertanya dulu soal eskalasi serangan yang dilancarkan Amerika Serikat. Meskipun Donald Trump bilang beberapa kali kan sudah mengatakan 2-3 hari atau mundur lagi 48 jam gitu. Tapi apakah menurut perspektif Pak Agung, eskalasi serangan itu sudah mulai tampak meningkat di Iran saat ini? Sejak dari awal serangan tanggal 28 Betul, Februari, 28 Februari. Amerika itu kebanyakan secara terus-menerus mengadakan serangan. Oke. Bahkan serangan itu kadang-kadang berulang pada target yang sama, mungkin target yang sudah dihancurkan ya seperti ini. Namun sekarang mereka menambah dengan serangan kepada universitas, kepada apa, dengan semua dikasih label ini ada kaitan sama militer atau kaitan sama RGC, ada revolusi. Namun itu menunjukkan bahwa strateginya itu kalau menambah target, menambah itu pada saat sudah berjalan, itu adalah memang tidak punya rencana. Mereka hanya berusaha untuk menekan koersif, untuk menekan, memaksa untuk Iran dengan menimbulkan mungkin dipikir rasa sakit pada Iran, dihancurkan ini, dihancurkan itu, dihancurkan ini, itu. Namun sepertinya juga ya saya lihat bahwa Iran ternyata memiliki titik sakitnya bukan di situ, bukan di berapa banyak bangunan yang dihancurkan, atau berapa banyak orang yang dibunuh, atau berapa banyak sistem yang dirusak. Tetapi kelihatannya adalah memang bukan itu center of gravity-nya Iran. Intoleransi juga sangat tinggi begitu ya, Iran ini ya. Sekarang masalahnya kan juga Iran membalas dengan serangan yang terus konstan juga kepada target-target di Teluk dan target-target di Israel, yang mana target-target semua adalah terkait kepentingan Israel dan Amerika, yang juga menimbulkan pain atau kesakitan juga. Nah, kesakitannya mungkin bukan secara orang yang terbunuh berapa, tetapi juga dengan tidak berfungsinya fasilitas itu dan kemudian berefek pada gangguan ekonomi. Jadi sebetulnya Iran itu membalasnya dengan tekanan berupa tekanan ekonomi, baik dengan penghentian penutupan Hormuz pada Amerika dan sekutunya, serta memastikan bahwa semua bisnis yang dibangun di Israel dan khususnya di negara Teluk itu menjadi terhambat, terganggu atau tidak berjalan sama sekali. Jadi tekanannya lebih bersifat senjata untuk ekonomi, sedangkan Amerika senjata untuk penderitaan atau putusnya pengambilan keputusan, dan itu tidak terjadi. Gitu. Oke. Nah, dengan kondisi-kondisi seperti ini, Pak Agung, dengan apa yang dikatakan Trump, jika memang tidak dibuka Selat Hormuz, Iran akan dibumi hanguskan. Dengan pernyataan tersebut, mungkinkah Amerika Serikat akan membumi hanguskan Iran dengan pernyataan katanya Iran akan menjadi Stone Age? Membumi hanguskan kan sudah spesifik, yaitu pada jembatan dan infrastruktur energi. Yang dimaksud infrastruktur energi itu bukan kilang minyak jelas, bukan penghilangan minyak, bukan untuk ekstraksi minyak, bukan untuk saluran minyak, karena itu bunuh diri bagi Amerika. Jelas yang dimaksud infrastruktur seperti jembatan untuk transportasi dan juga mungkin listrik ya. Nah, cuman masalahnya adalah itu harus berhati-hati, karena kalau sampai itu merusak ataupun menemui hal-hal yang menjadi titik kritis terkait dengan
ekonomi, yaitu menimbulkan dampak balik seperti menghancurkan kilang minyak atau membuat kilang minyak tidak berfungsi, karena itu akan tiba-tiba akan menyetop sejumlah aliran minyak ke dunia, berapa juta barel itu sudah langsung meningkatkan harga minyak, dan itu akan menimbulkan efek bencana ekonomi bagi Amerika sendiri. Jadi Amerika betul-betul memilih target mana yang punya efek kepada ekonominya dia dan target mana yang tidak ada efek langsung. Jadi memang tidak bisa menghancurkan semuanya. Jadi kata-kata menghancurkan itu ya mungkin adalah benda-benda secara fisik yang bisa kelihatan penghancuran, ada ledakan, ada api, ada asap yang membumbung tinggi. Tetapi tidak sepenuhnya akan mematikan atau menghentikan proses pendapatan daripada Iran yang akan punya efek kepada Amerika juga. Kalau gitu saya bertanya ke Mbak Cempaka dari perspektif intelijen strategis, Mbak Cempaka. Seberapa kredibel sebenarnya ultimatum yang dilancarkan oleh Donald Trump ini? Mengingat ada inkonsistensi pernyataan Donald Trump beberapa waktu sebelumnya juga yang mengulur-ngulur waktu, katanya ada tenggat waktu namun tidak terjadi. Nah sekarang muncul lagi tenggat waktu. Apakah ini sekali ini kredibel pernyataan Trump ini? Jadi terima kasih Mas. Jadi memang kalau kita lihat statement dari Trump ini, ketika kita melihat setiap statement yang dikeluarkannya semakin keras. Dengan tone juga semakin sangat menekan begitu ya. Dalam konteks ini, dalam konteks ancaman, tentu setiap ancaman tidak terwujud gitu ya, kredibilitas terus menurun Mas. Nah ini kita lihat bagaimana sebenarnya Trump memang mengulur waktu. Dalam salah satu statement yang dikeluarkan baru-baru ini kemarin gitu ya, waktu ditanya oleh salah satu wartawan di depan White House, ditanya apakah mungkin Trump memperpanjang lagi, karena memang sudah ada diskusi terutama dari interlokutor seperti Pakistan, Mesir dan juga Turki untuk meminta extension kembali selama 45 hari. Nah ini Trump menjawab mungkin. Jadi dari memang Trump ini melihat bagaimana mungkinnya kredibilitas ini tentu menurun, tetapi memang mungkinnya juga extension ini bertambah. Namun kita harus lihat juga Mas, saya rasa terkait dengan bagaimana kredibilitas ancaman terkait dengan serangan militer yang merupakan masuk saat ini masih melalui udara, itu memang dilakukan oleh Israel misalnya. Saat kemarin di pukul 3 pagi, 3 dini hari waktu Iran begitu ya, dilakukan serangan yang sifatnya masif ke bandara-bandara yang berada di Iran, dan ini kita lihat bagaimana lebih dari 12 pesawat jet dari Iran ini melakukan serangan ke Mehrabad Airport. Nah ini cukup memberikan serangan, terlebih ketika kita melihat salah satu informasi bahwa salah satu pimpinan tertinggi IRGC juga gugur dalam serangan yang hari sebelumnya dilakukan ke Iran. Oke. Lalu bagaimana kemungkinan Iran juga nanti merespons misalnya dalam 24 jam pertama jika serangan benar-benar terjadi? Apakah Iran punya waktu cukup untuk mengaktifasikan seluruh pertahanannya? Kalau kita lihat memang ada sebuah data Mas yang menunjukkan bahwa sebenarnya dibandingkan sejak serangan di 28 Februari hingga saat ini, kredibilitas atau signifikansi serta presisi yang dimiliki Iran itu meningkat 9 kali lipat Mas. Meskipun di sisi lain mereka juga memiliki korban yang jumlahnya saat ini terhitung lebih dari 2.000 orang telah meninggal begitu ya. Nah, meninggal atau luka. Nah, ini sebenarnya dua hal yang tadi disampaikan juga oleh Pak Agung, bahwa ada pain threshold atau batas luka atau batas yang dapat diterima oleh Iran ini sangat tinggi gitu. Meskipun tadi dalam sisi lain korban semakin banyak, korban ekonomi dengan infrastruktur juga semakin tinggi, namun di sisi lain presisi yang dilakukan Iran semakin lama itu juga semakin tinggi Mas. Jadi serangan yang dilakukan, kita dengar kembali kemarin misalnya salah satu serangan yang dilakukan Iran di gelombang kemarin itu berhasil masuk ke sekitar kompleks Kementerian Pertahanannya Israel. Nah ini kita lihat bagaimana sangat presisi begitu ya. Jadi tidak hanya menyerang yang sifatnya infrastruktur tapi juga strategis Mas. Oke. Pak Agung, Donald Trump ini kan mengatakan tadi seperti yang disinggung Pak Agung, akan menyerang atau menghancurkan jembatan lalu juga fasilitas energi Iran. Dalam konteks ini yang paling mungkin operasi militer serangan udarakah yang akan dilancarkan? Oh ya, tidak ada cara lain. Tidak ada cara lain. Amerika untuk melaksanakan serangan untuk masuk ke ini, karena darat mungkin, tapi laut pun juga akan mengirimkan rudal jelajah Tomahawk ya, yang jumlahnya sudah sangat terbatas. Jadi gini. Sekarang ternyata Iran setelah 1,5 bulan, hampir 1 bulan 1 minggu, itu ternyata pertahanan udaranya sebetulnya masih ada. Namun karena mereka tahu bahwa mereka tidak bisa head to head langsung berhadapan, ya mereka hanya menggunakan pertahanan udaranya S-400 yang terkenal itu dengan cara gerilya. Dinyalakan kalau perlu untuk mendapatkan data awal
masuk, kemudian dimatikan, data itu disalurkan kepada sensor-sensor inframerah yang terletak di sepanjang jalan, untuk kemudian sensor inframerah akan mengantarkan, memantau pesawat-pesawat itu sampai titik yang tertentu, bahkan ditembak. Yang terbang rendah akan terkena, yang terbang tinggi tentu tidak, karena memang inframerah itu terbatas ketinggiannya. Jadi nanti kira-kira pelaksanaannya adalah menggunakan pembom ketinggian tinggi, walaupun pesawat tempur yang digunakan ngebom ya pasti tinggi, di atas 30.000 kaki, menggunakan stand-off missile atau rudal jarak jauh dan juga rudal jelajah jarak jauh, seperti itu. Jadi tidak akan ada lagi yang berani terbang cukup rendah, karena risikonya nggak bisa. Karena kemarin pada saat jatuhnya pesawat F-15, ada dua teori ya. Pesawat F-15 itu jatuh karena ada rencana untuk mengambil uranium dekat Isfahan. Makanya kenapa ada dua Hercules MC-130 yang stranded di sana, kemudian kecelakaan, sebetulnya tabrakan itu di bawah. Oh, tapi ada tabrakan ya Pak ya? Iya, kelihatan kan dari dua pesawat ini kan nggak mungkin ada satu mau landing, satunya mungkin berbelok, ada koordinasi yang nggak jelas, itu kayaknya tabrakan. Pokoknya yang jelas mereka rusak. Tapi ada teori keduanya adalah dimulai dengan pesawat F-15 yang ketembak terus jadi. Dalam saat recovery F-15 itu mereka melakukan 150 pesawat, terdiri dari termasuk 64 pesawat tempur, kemudian sekitar 20 pesawat tanker, dan jadi operasi yang masih besar-besaran untuk melindungi, memaksa para prajurit-prajurit Iran ataupun para polisi Iran yang mengejar itu untuk ditahan supaya nggak mendekati. Kemudian ada dramanya nih. Jadi bayangkan 150 pesawat dan kehancuran yang terjadi bisa dihitung ya. F-15 $100 juta, 2 MC-130 itu satu masing-masing $150 juta itu, karena dia spesial pesawat C-30 tapi spesial 2, ditambah lagi berapa, kemudian ditambah satu pesawat A-10 Thunderbolt sekitar 30 juta ya, kemudian ditambah lagi dengan 2 Pevok itu mahal sekali, kemudian ditambah lagi dengan satu F-16 yang tidak sampai jatuh tapi hilang, kemudian ada 2 pesawat Little Bird helikopter cukup mahal, dan terakhir adalah drone Reaper yang harganya masing-masing 30 juta. Itu total semuanya itu adalah 9,1 miliar, $575 juta. Untuk menyelamatkan satu kolonel yang sangat berharga. Jadi seperti dalam film, untuk menjaga harkat martabatnya bagi negara yang tidak bisa membiarkan ditangkap, mengorbankan senilai 9,1 triliun atau masih juta dolar. Jadi, dan untuk menutup itu sampai pidato Presiden Trump sendiri cerita, wah ini kehebatan gini. Tapi dari situ juga kelihatan kebocor kan, berapa yang digunakan, berapa yang dikerahkan. Jadi total biaya mungkin termasuk biaya terbang segala macam. Mungkin juga ada yang tewas kan, kelihatan tuh ada yang pesawat helikopter ditembak jatuh, orang loncat, tapi kan nggak disebutkan. Itu mungkin totalnya bisa mendekati hampir 600-700 juta dolar sampai 10 triliun. Itu jadi sebetulnya mungkin ucapan keras Trump itu nutupi, jangan sampai orang terlalu konsentrasi lari ke membahas soal katastrofik sukses satu kolonel, tapi kata berencana untuk sekian triliun, 10 triliun lebih itu. Ini saya teringat satu film Behind Enemy Lines yang di mana pilot Amerika Serikat waktu itu jatuh di Yugoslavia ya kalau nggak salah. Ini juga drama yang dijelaskan oleh Pak Agung tadi sangat menarik, dan akan juga nanti tindak lanjut bagaimana Iran juga bertahan dari serangan-serangan Amerika Serikat. Tapi saya ingin ke Mbak Cempaka juga soal Iran yang dikenal ahli dalam asymmetric warfare, Mbak Cempaka. Nah, kira-kira apa saja kelebihan terbesar Iran? Mulai dari geografi, rudal balistik, drone Shahed atau cyber warfare. Tapi akan saya tanyakan setelah jeda. Sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam, tetaplah bersama kami.